Innal hamdalillah innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayuhan nas, usikum wa iyaya bi taqwallahi faqad fazal muttaqun. Qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqul haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabil aziz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sebelum kita memulai materi khutbah Jumat pada hari ini, khotib berwasiat kepada diri khotib dan berwasiat kepada jamaah sekalian. Marilah kita kuatkan takwa kita kepada Allah. Marilah kita tanamkan takwa kita kepada Allah. Marilah kita bertakwa kepada Allah sebenar-benar takwa, menjalankan segala perintahnya, menjauhi segala larangannya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Adapun tema khutbah Jumat pada hari ini yang ditetapkan oleh MUI Kecamatan Siaulu, yaitu muhasabah akhir tahun. Yang mana muhasabah di setiap tahun merenungkan diri kita, sejauh mana tingkatan amal ibadah kita. Inilah muhasabah kita. Kita evaluasi kepada diri kita. Hari berganti hari, minggu berganti minggu, bulan berganti bulan, tahun berganti tahun. Begitulah proses kehidupan ini. Yang mana satu tahun ibaratkan satu bulan ibaratkan satu pekan ibaratkan satu hari ibaratkan satu jam yang membakar seperti api. Begitu cepat waktu terus berlalu. Begitulah proses waktu pada hari ini. Menurut filosofi waktu, waktu yang berlalu tidak dapat diulangi kembali. Dan waktu akan datang belum tentu akan menjadi milik kita. Dan waktu yang sekarang kita evaluasi kepada diri kita. Kemanakah waktu yang kita gunakan? Kemanakah waktu yang kita manfaatkan? Kita fungsikan? Sesungguhnya merugilah orang-orang yang melalaikan waktu, menyia-nyiakan waktu, tidak menggunakan untuk beribadah kepada Allah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Wal 'ashr, demi masa, demi waktu.
Innal insana lafi khus. Sesungguhnya manusia itu adalah benar-benar dalam kerugian. Yaitu orang-orang yang melalaikan waktu, orang-orang yang menyia-nyiakan waktu, sesungguhnya adalah mereka adalah orang-orang yang rugi. Kita fungsikanlah waktu sebaik mungkin untuk beribadah kepada Allah. Kecuali orang-orang yang melakukan amal soleh, itulah orang-orang yang beruntung. Menggunakan waktu sebaik mungkin untuk beribadah kepada Allah. Wadduha, dan demi waktu duha, apa yang kita gunakan, apa yang kita kerjakan. Wal fajar, dan demi waktu fajar, apa yang kita laksanakan. Apakah kita beribadah kepada Allah. Demi malam, demi siang, demi petang, apa yang kita perbuat dalam kehidupan ini. Apakah kita menyia-nyiakan waktu? Dan gunakanlah waktu itu sebaik mungkin. Karena hidup ini hanya sementara saja. Masyiral muslimin rahimakumullah. Ikhtanim khamsan qabla khamsin. Ingat 5 perkara sebelum datangnya 5 perkara. Syababaka qabla haramika. Gunakanlah waktu mudamu sebelum datangnya waktu tuamu. Mumpung masih usia kita muda, kita pergunakan beribadah kepada Allah. Masjid yang kita bangun berdiri megah, kita gunakan yaitu beribadah kepada Allah. Bukan isi masjid khusus 40 tahun ke atas, 50 tahun, 60 tahun, bukan. Mumpung di waktu muda kita gunakan. Di masih energik kita gunakan beribadah kepada Allah. Allah tidak pandang usia muda, tua, remaja, dewasa, manula, anak-anak. Bila Allah cabut ajalnya, nyawanya, maka siap-siaplah. Begitulah dalam kehidupan ini. Tidak Allah pandang yang mana usia-usia tua apakah terlebih dahulu, tidak. Maka daripada itu adalah inilah kita persiapkan, yaitu beribadah kepada Allah. Kemudian washataka qabla sakomika, yaitu waktu sehatmu sebelum datangnya waktu sakitmu. Masa sehat, selagi kita masih sehat, kita pergunakan yaitu beribadah kepada Allah. Mana lebih khusyuk ibadah kita? Sehat, apakah sakit? Tentu ini sebagai bahan renungan untuk kita. Evaluasi kepada diri kita. Kemudian, wa ghinaka qabla faqrika. Waktu kayamu sebelum datangnya waktu miskinmu. Selagi kita kaya, kita gunakan yaitu beribadah kepada Allah. Berzakat, infak, sedekah, wakaf. Inilah membantu amal ibadah kita. Ibadah ritual sudah kita lakukan. Maka inilah menutupi yaitu ibadah-ibadah kita yang kurang, yang cacat, ditambal oleh ibadah-ibadah sosial kita. Harta yang kita cari, kemanakah kita gunakan, kemanakah kita manfaatkan? Apakah kita gunakan di jalan Allah? Harta yang kita dapat bisa memasukkan kita ke dalam surga dan bisa memasukkan kita ke dalam neraka. Dari mana harta yang kau dapat? Jelaskah sumbernya? Hororkah? Tipuankah? Apakah harta yang kau dapat dari hasil korupsi? Dari hasil suap menyuap? Dari hasil sogokan? Dari hasil rampasan? Dari hasil pungutan liar? Dari hasil sengketa tanah? Mafia-mafia tanah? Semua akan dipertanyakan di hadapan Allah nanti. Tanah yang kita dapat, harta yang kita dapat. Di yaumil hisab nanti, di mahkamah Allah nanti. Semua akan dipertanyakan oleh Allah. Pernahkah kita merasakan harta begitu dapat, begitu lesap, begitu hilang, begitu hangus? Penyakit bertubi-tubi menimpa kita. Berobat tidak sembuh. Akhirnya apa? Terjual seluruh warisan kita, kita pun wafat. Karena apa? Tidak ada keberkahan harta yang kita dapat. Tentu ini adalah sebagai renungan untuk kita.
Gunakanlah waktu miskinmu, waktu kayamu, sebelum datangnya miskin. Inilah kita pergunakan. Masyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian wa farahaka qabla syughulika. Waktu luangmu sebelum waktunya sempitmu. Selagi kita masih luang, kita gunakan yaitu beribadah kepada Allah sebelum datangnya waktu sempit kita, sebelum datangnya waktu sibuk kita. Yang terakhir adalah wa hayataka qabla mautika, yaitu hidupmu sebelum matimu. Mumpung kita masih hidup, kita pergunakan ibadah kepada Allah sebelum datang mati kita, sebelum datang wafat kita. Yang mana ajal telah mengikuti kita, tidak dapat dimajukan sedikit pun, tidak dapat dimundurkan sedikit pun. Sepintar-pintar diri manusia adalah mengingat dirinya kapan dia mati, kapan dia wafat. Itulah mengingat dirinya kapan dia mati. Tiap-tiap yang bernyawa pasti akan merasakan mati. Tiap-tiap yang bernapas pasti akan merasakan mati. Masih ada kehidupan sesudah kematian. Maka ini renungkan dalam diri kita, kapan kita akan diwafatkan oleh Allah. Tentu kita persiapkan. Bisakah usia muda, bisa usia tua. Ini semua adalah rahasia Allah. Yang kita persiapkan, yaitu adalah amal ibadah kita. Muhasabah kita setiap tahun. Mana lebih banyak ibadah kita? Di tahun 2022 kemarin, 2023, 2024 selanjutnya, mana lebih meningkat ibadah kita? Sesungguhnya rugilah orang-orang yang tidak memiliki ibadah, tidak ada peningkatan dari tahun ke tahun. Inilah muhasabah kita setiap tahun. Kita renungkan diri kita. Bermuhasabah. Berapakah kesalahan yang kita lakukan, dosa-dosa yang kita kerjakan. Renungkan dalam diri kita. Maksiat yang kita lakukan. Renungkan dalam diri kita. Berapa sedekah yang kita kerjakan. Infak kita kerjakan. Tentu ini kita tingkatkan kualitas ibadah kita. Karena kita ini semua pasti akan merasakan mati. Siapa orang-orang yang dahulu yang angkuh, yang sombong mati? Fir'aun yang angkuh, yang sombong, yang kejam. Ujungnya apa? Mati. Namrud yang angkuh, yang sombong, mati. Qarun yang dahulunya kaya, tidak mau berinfak sedekah, zakat, sombong, angkuh, kejam. Ujungnya apa? Mati. Maka inilah kita muhasabah di setiap tahun ke tahun. Masyiral muslimin rahimakumullah. Adapun intisari dari khutbah Jumat ini adalah, marilah kita persiapkan yaitu amal ibadah kita, muhasabah kita di setiap waktu. Karena hari berganti hari, minggu berganti minggu, bulan berganti bulan. Begitulah proses kehidupan ini. Tentu, mana lebih banyak amal ibadah kita dari tahun kemarin dan tahun selanjutnya, tentu ini adalah bahan renungan untuk kita, bahan muhasabah untuk kita. Masyiral muslimin rahimakumullah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu samii'un 'aliim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa imtinanihi. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwani. Allahumma
sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa salim tasliman katsira. Amma ba'du, faya Yohanes ittaqullah fi ma amara wantahu amma naha. Wa qala ta'ala inna Allaha wa malaikatahu shollu 'alan nabiyyi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sholaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma fil lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'u minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma atina rizqan jadidan wa umuran tawilan wa malan katiran wa khairan qariban wa syarran ba'idan wa waladan sholihan wa amalan mutakaffalan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allah mansur ikhwana fi kulli makan ya Allah. Allah mansur ikhwana fi Suriah. Allah mansur ikhwana fi Yaman. Allah mansur ikhwana fi Sudan. Allah mansur ikhwana fi Myanmar. Allah mansur ikhwana fi Malaysia. Allah mansur ikhwana fi Indonesia. Allah mansur ikhwana fi Palestina. Allah mansur ikhwana fi Palestina. Allah mansur ikhwana fi Palestina. Allah mansur ikhwana fi kulli makan ya Allah ya Rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, inna Allah ya'muru bil adli wa ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Qimus shalah.